Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Tentunya masih bersama saya apoteker Bambang Sumedi. Baiklah teman-teman, pada channel ini kita akan terus membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan tentunya tentang isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kembali. Sebenarnya sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nanti saya akan cantumkan di sini teman-teman. Silahkan teman-teman klik dan silahkan teman-teman lihat di deskripsi. Untuk perbedaan mitu obat, pada video saya sebelumnya sudah dijelaskan apa itu mitu obat, apa itu obat generik, dan apa itu obat paten. Di sini kita akan sedikit mereview teman-teman ya, sedikit mereview kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini lebih bisa teman-teman pahami, dan nantinya teman-teman lebih gampang lagi mencari kebutuhan obat Anda di apotek terdekat. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Kita masuk obat generik. Obat generik adalah obat yang dinamai dengan nama zat aktif tersebut dan berlogo generik dengan garis hijau. Oke teman-teman ya, obat generik adalah obat yang dinamai oleh isi dari kandungan obat tersebut. Sebagai contoh, paracetamol 500 mg dikeluarkan oleh pabrikan A, maka mempunyai ciri khas mungkin berwarna biru. Dengan paracetamol 500 mg juga generik dikeluarkan dengan pabrik B mungkin akan memulakan ciri khas tertentu, mungkin berwarna kuning atau berwarna merah. Itu merupakan ciri khas dari pabrikan tersebut. Oke teman-teman ya, jadi obat generik itu adalah merupakan obat yang dinamai oleh produsen obat dengan nama zat itu langsung. Sebagai contoh, paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, amoxicillin, dan lain sebagainya. Maka di kemasan obat tersebut akan langsung tertera nama zat aktif tersebut dengan kandungan yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak izin edar atas nama satu perusahaan. Terakhir peraturan yang saya dapat itu mungkin sampai 10-20 tahun pabrikan itu memiliki hak paten atas nama obat tersebut. Seandainya tim peneliti dari suatu perusahaan tersebut menemukan zat aktif baru, menemukan ramuan baru, atau menemukan formula baru untuk menciptakan suatu obat, maka dia akan memproduksi obat tersebut dengan memiliki hak paten. Hak paten di sini akan dimiliki oleh satu produsen tersebut dan tidak boleh produsen lain untuk mengetahui, bahkan menciptakan dengan obat yang sama dengan merek yang berbeda ataupun dengan formulasi yang sama. Tidak bisa teman-teman ya, karena hak patennya masih dimiliki oleh si pabrikan atau produsen awal yang memiliki izin paten tersebut. Namun izin paten ini setelah habis masa patennya bisa dilepaskan ke pasaran ke produsen lain untuk selanjutnya diedarkan. Yang ketiga di sini adalah obat bermerek. Oke teman-teman ya, obat bermerek. Di Indonesia sendiri mungkin ada sekitar ratusan produsen obat atau ratusan pabrik yang memproduksi obat itu sendiri. Jadi banyak teman-teman ya. Ada pabrik A, ada pabrik B, ada pabrik C, dan seterusnya. Dan pabrikan-pabrikan itu mempunyai ciri khas atau mempunyai spesifik yang menunjukkan jati diri dari pabrikan itu sendiri. Kita kenal di Indonesia pabrikan yang besar atau manufaktur yang besar itu ada PT Sanbe Farma, PT Kalbe, PT Indofarma, dan masih banyak lain sebagainya.
dari setiap produk, dari setiap produsen-produsen obat ini, mereka akan mengeluarkan brand-brand tertentu, akan mengeluarkan produk-produk unggulan tertentu mereka yang akan diluncurkan ke pasaran dan akan sampai ke kita. Oke teman-teman, akan sampai ke kita. Dan seandainya nanti barang itu sampai ke kita, maka pasien pun akan mendapatkan obat tersebut mungkin dari dokter yang meresepkan, dari apotek yang memberi suami dikasih, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh di sini. Pabrik A mengeluarkan paracetamol dengan merek dagang Fulan. Pabrik B mengeluarkan paracetamol dengan yang sama, mengeluarkan merek dagang namanya si Jono seandainya. Zat yang di dalam obat tersebut sama-sama paracetamol antara pabrik A dan pabrik B. Namun merek dagang yang berbeda yang telah ditentukan oleh pabrik tersebut. Yang pertama dari pabrik A itu memberikan nama Fulan dan pabrik B memberi nama Jono. Oke teman-teman, itu sebagai istilah kiasan saja. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut kalau seandainya teman-teman sudah terbiasa mengkonsumsi obat dengan merek si A tadi, si Fulan tadi, teman-teman nggak usah khawatir kalau seandainya di apotek atau toko obat atau sarana kefarmasian lainnya hanya terdapat dari produk yang B tadi. Karena isi kandungannya sama teman-teman. Isi kandungan sama, cuman brand yang mereka keluarkan itu berbeda. Tapi untuk khasiat sama, kandungan sama, fungsi sama, efek samping sama, dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya ada pihak farmasi atau apoteker atau sarana kefarmasian lain yang menawarkan obat yang sama dengan berbeda merek, namun dosis sama, khasiat sama, kandungan sama, teman-teman gak usah khawatir dan tidak perlu menolak. Kalau teman-teman ingin mendapatkan produk yang sama dengan yang pertama kali teman-teman dapatkan, teman-teman silahkan kembali ke tempat awal teman-teman dapat. Karena di apotek sendiri tidak mungkin menyediakan beribu atau beratus merek dagang yang sudah dikeluarkan. Untuk paracetamol sendiri di apotek saya itu ada sekitar 10 merek. Merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, merek F, dan sampai seterusnya. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini ke apotek mencari obat dengan merek A, kalau seandainya tidak ada, bisa diganti dengan merek B. Kalau seandainya merek B tidak ada, bisa diganti dengan merek C. Merek C tidak ada, bisa diganti dengan merek D. Merek D tidak ada, bisa diganti dengan merek E, dan seterusnya. Teman-teman tidak harus menolak, takut tidak cocok, dan lain sebagainya. Karena kami di sini sebagai seorang farmasi atau apoteker memiliki hak atau wewenang bisa mengganti obat Anda tanpa mengganti jenis. Kami hanya mengganti merek ya teman-teman. Ini mungkin dari paten ke generik atau dari generik ke bermerek, itu sah-sah saja atas persetujuan pasien dan atau dokter. Kami di sini tidak akan mengganti obat. Contoh, seandainya teman-teman mencari paracetamol, saya akan rasakan asam mefenamat atau saya ganti asam mefenamat, itu hal yang salah. Seandainya teman-teman mencari paracetamol, di resepnya paracetamol, saya ganti dengan asam mefenamat, itu hal yang salah. Tapi kecuali teman-teman di sini mencari merek Dumin yang isinya paracetamol, kebetulan di apotek itu kosong, saya ganti dengan merek Sanmol dengan dosis yang sama, keluaran dari pabrik Sanbe, itu sah-sah aja. Jadi sini teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut kalau seandainya sakit teman-teman tidak akan sembuh karena sebab obat yang diganti. Karena kami hanya mengganti merek, bukan mengganti isi dari kandungan obat tersebut. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami teman-teman semua, dan teman-teman di sini tidak usah terpaku akan satu merek saja. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini dapat diterima. Bila ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat,
Tanya Apoteker, salam sehat.